Baik, di sini saya akan melakukan analisis regresi dan analisis deskriptif, di mana di sini menjadi variabel independennya itu yaitu jumlah sales atau X1 dan pengeluaran iklan X2 yang mempengaruhi variabel Y atau variabel dependent yaitu penjualan per bulan. Di mana di sini contohnya toko J, ini jumlah salesnya itu 5, pengeluaran iklannya itu 4 juta, sehingga penjualan per bulannya itu sebanyak 100 juta. Dan untuk toko K juga jumlah salesnya 3, pengeluaran iklannya itu 3 juta dengan penjualan per bulan menghasilkan 65 juta. Di sini saya akan melakukan data analisis dengan pergi ke data, lalu klik data analisis, lalu ke regresi, lalu klik OK. Ketika sudah keluar ini, lalu ada input Y, maka kita masukkan nilai Y. Lalu input X, masukkan nilai X1 dan nilai X2. Lalu klik labels, kemudian ganti output range, karena di sini kita akan menaruh output range ini di mana kita akan menaruh hasilnya. Klik saja di sini, lalu untuk residualnya kita pilih residual dan standar residual, lalu klik OK. Kemudian jika sudah selesai yang tadi, maka di sini akan menghasilkan seperti yang saya tampilkan di depan layar, yaitu di sini untuk regresi statistiknya ini R-square-nya yaitu sebanyak 0,83891566 atau jika dijadikan persen maka menjadi 83%. Sehingga pada output di atas nilai R-square-nya adalah sebesar 0,83. Ini bisa diartikan bahwa variabel tenaga sales atau sebagai X1 menentukan besaran sebanyak 83%, sedangkan 17% lainnya ditentukan oleh variabel lain di luar model atau variabel-variabel lain X1 dan X2. Artinya di sini di mana di sini bahwa tenaga sales ini menentukan 83% dari variabel yang lain, sedangkan sisanya ini sebanyak 17% itu ditentukan oleh variabel lain selain dari variabel X1 dan variabel X2. Selanjutnya kita akan untuk menguji deskripsinya yaitu signifikan F, uji signifikan F. Di sini untuk nilai signifikan F-nya ini yaitu 1,7471 atau jika dijadikan desimal itu 0,0000001747111 atau kurang dari 0,05. Maka ini uji F bertujuan untuk mencari apakah variabel independen bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen atau variabel Y tadi. Tingkatan yang digunakan adalah sebesar 0,5 atau 5%, di mana jika nilai signifikan F kurang dari 0,05, maka model ini dapat diartikan bahwa variabel independent sales atau X1 dan pengeluaran iklan atau X2 secara simultan mempengaruhi variabel dependen atau penjualan kosmetik per bulan. Artinya ini, di sini untuk signifikan F-nya ini, nilainya itu kurang dari 0,05, sehingga variabel independen sales-nya yang X1 dan pengeluaran iklan X2 ini secara simultan itu mempengaruhi variabel dependen, yaitu penjualan kosmetik per bulan. Selanjutnya, di sini untuk analisis regresinya, yaitu Y sama dengan A ditambah B1, yaitu X1 ditambah B2, yaitu X2 ditambah E. Di sini, berdasarkan kolom koefisien, di atas diperoleh 3 informasi yang penting, yaitu koefisien intercept,
variabel sel X1 dan koefisien variabel pengeluaran X2 atau variabel independen. Dengan rumus Y sama dengan A ditambah B1 sebagai X1 dan plus B2 sebagai X2 ditambah E. Sehingga menjadi Y sama dengan 51115384,615 ditambah 54853877,974 X1 ditambah 16,51 X2 ditambah E, di mana nilai 511 ini dan 548538 X1 dan 16,51 X2 ini didapat dari koefisien ini. Sehingga konstan atau intercept sebesar 511,5384,615. Ini artinya jika X1 dan X2 bernilai 0 atau perusahaan tidak menggunakan tenaga sales dan juga mengeluarkan biaya iklan, maka Y atau penjualan rata-rata kosmetik ini per bulan sebanyak Rp5.115.384,615 dengan asumsi variabel di luar X1 dan X2 konstan atau tidak berubah. Artinya di sini, jika perusahaan kosmetik ini tidak mengeluarkan tenaga sales dan juga tidak mengeluarkan biaya iklan, maka penjualan rata-rata per bulannya ini bisa mencapai Rp5.115.384,615, di mana dengan asumsi jika variabel di luar X dan X2 ini konstan atau tidak berubah. Atau dengan Y sama dengan 51115384,615 ditambah 5485387,974 itu sebagai sales atau X1-nya ditambah 16,51 sebagai X2 atau iklan ditambah E. Di sini sedangkan koefisien B1 sebesar 5485388,974 menunjukkan bahwa setiap penambahan satu orang sales maka akan memberikan kontribusi peningkatan rata-rata tiap tahun tiap bulan sebanyak Rp5.485.387,974 dengan asumsi bahwa biaya iklan ini atau X2 tetap konstan serta variabel lain dalam model juga konstan. Artinya di sini jika perusahaan menambah satu orang sales, maka akan memberikan kontribusi peningkatan rata-rata tiap bulan itu sebanyak 5.387,974, di mana dengan asumsi bahwa biaya iklan tetap konstan serta variabel lain dalam model juga konstan. Dan untuk Y sama dengan 51,15 ditambah 5,48 yaitu X1 ditambah 16,51 yaitu X2. Di sini koefisien B2 sebesar 16,51 atau X2 tadi menunjukkan bahwa setiap penambahan 1 juta biaya iklan atau X2 maka akan memberikan kontribusi peningkatan rata-rata tiap bulan sebanyak 16,51 juta dengan asumsi bahwa jumlah sales atau X1 tetap konstan serta variabel lain selain dalam model juga konstan. Artinya ini jika perusahaan itu menambah biaya iklan sebanyak 1 juta, maka akan memberikan kontribusi peningkatan untuk tiap bulannya sebanyak 16,51 juta. Yaitu tetapi dengan asumsi bahwa jumlah salesnya atau X1 tetap konstan atau tetap seperti tidak naik atau turun, serta variabel lain selain dalam model juga konstan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.